Ya, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore. Saya Harjuno Syaputra. Kita awali Ayu Sore dengan informasi Iran kembali merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal ke Israel. Dan aksi ini disebut sebagai gelombang serangan ke-11 Iran terhadap Israel. یه ساختمان مسکونی زده شده. خبریم اف میخواد جلوی ایستایم کو کولم میگی گوشتم Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video yang menunjukkan momen peluncuran rudal ke arah Israel. Serangan ini terjadi bersamaan dengan pengumuman Teheran mengenai gelombang serangan ke-11 mereka terhadap Israel. Militer Israel IDF menyebutkan sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah Israel pada Rabu pagi, menyusul terdeteksinya peluncuran rudal dari Iran. Militer Israel kemudian mengumumkan mereka akan meluncurkan serangan balasan ke ibu kota Iran, Teheran. Sebelumnya serangan ini terjadi setelah Israel terlebih dahulu meluncurkan operasi Rising Lion Jumat lalu yang menargetkan fasilitas nuklir dan pejabat tinggi Garda Revolusi. Serangan tersebut turut menewaskan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, dan Komandan Korps Garda Revolusi, Mayor Jenderal Hossein Salami. Sebagai bentuk pembalasan, Iran menembakkan rentetan rudal ke sejumlah wilayah di Israel melalui operasi True Promise 3 yang menargetkan wilayah strategis termasuk Tel Aviv yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Ya, pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Dan rudal ini dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal yang paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tidak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, tetapi juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 pada saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel.
Ya, pemirsa, perang Iran dan Israel semakin membara. Kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas strategis. Israel mengandalkan sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara Iran mengandalkan serangan rudal jarak jauh dan drone. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran dan terbaru Israel merilis rekaman jet tempur saat lepas landas yang mengasar lokasi produksi senjata Iran. Ya, pemirsa, inilah rekaman yang diambil di lapangan terbang militer Israel yang dirahasiakan lokasinya, menunjukkan jet tempur sedang dipersiapkan sebelum lepas landas dari hanggar Rabu pagi waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur Israel diterbangkan dengan target kawasan militer di wilayah Teheran, ibu kota Iran. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iran di Teheran terus menahan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Militer Iran mengatakan angkatan udara dan sistem pertahanannya akan terus mencegat setiap rudal dan pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Iran. Di lokasi berbeda, tepatnya di wilayah Isfahan, Iran juga menembak jatuh pesawat tak berawak yang dikirim Israel. Sebuah pesawat Israel mendarat di Bandara Ben Gurion untuk pertama kalinya sejak penutupan wilayah udara negara menyusul meletusnya konflik dengan Iran. Media Israel melaporkan bahwa sebuah penerbangan penyelamatan El Al dari Larnaca, Cyprus berisi warga Israel di dalamnya mendarat di Bandara Ben Gurion. Dan puluhan ribu warga negara Israel diyakini terjebak di luar negeri bersama dengan maskapai penerbangan Israel lainnya yang hingga harus mengoperasikan penerbangan repatriasi untuk membawa mereka yang kembali ke Israel. Ratusan orang turun ke jalan di kota Berlin, Jerman dalam demonstrasi anti perang. Mereka menuntut penghentian genosida Gaza dan meminta penurunan tensi Iran-Israel. Perang Iran-Israel yang semakin memanas dan belum juga dihentikannya genosida di Gaza menuai kritik keras dari masyarakat dunia. Salah satunya di kota Berlin, Jerman, di mana ratusan orang turun ke jalan menuntut dihentikannya perang antara Iran-Israel dan penghentian genosida Gaza.
Pengunjuk rasa menyampaikan bahwa mereka menolak mesin perang dan pendudukan dan represi yang dilakukan oleh Iran dan juga Israel. Pengunjuk rasa juga menyerukan agar semua pihak bersatu untuk menghentikan perang dan mencari titik temu. Aksi digelar menyusul meningkatnya konflik di Timur Tengah. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi Rising Lion yang menargetkan fasilitas nuklir Iran dan pejabat tinggi Garda Revolusi. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 dengan menghujani sejumlah lokasi strategis di Israel, termasuk Tel Aviv dengan rudal. Serangan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia berjalan bersama dengan pertemuan pemimpin dunia yang terdaftar dalam G7. G7 sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Israel dalam konflik Iran dan Israel. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif, jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian damai untuk konflik Israel-Iran. Bahkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, keduanya tekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Pemerintah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas. اینجا زدن اینجا هم زدن این لویزان هم زدن. Evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia telah berkomunikasi dengan sejumlah negara tetangga Iran untuk mempersiapkan proses evakuasi WNI dari Iran.
Saat ini ada sebanyak 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Pemerintah berupaya untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang memanas. Saya sudah menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Pemirsa, Gedung Putih membantah klaim bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam serangan militer Israel terhadap Iran. Pernyataan ini merespon kabar media Israel yang menyebut jet tempur Amerika Serikat ikut ambil bagian dalam eskalasi konflik. Gedung Putih menegaskan Amerika Serikat tak berpartisipasi dalam operasi militer Israel terhadap Iran. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat Sean Parnell menyebut kabar itu tidak benar dan menyatakan pasukan Amerika Serikat berada dalam posisi defensif. Klarifikasi ini muncul menyusul pelaporan media Israel yang menyebut keterlibatan jet tempur Amerika dalam serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui meninggalkan pertemuan puncak di G7 di Kanada lebih awal karena meningkatkan ketegangan antara Iran dan Israel. Gedung Putih menyatakan kepergian tersebut tak berkaitan dengan gencatan senjata, melainkan situasi yang jauh lebih besar. Sebelumnya Trump juga menyerukan evakuasi warga Teheran dan mendesak Iran menghentikan program nuklir. Adapun seruan evakuasi dari Presiden Trump memicu gejolak di pasar global. Wall Street dan harga minyak dunia mengalami tekanan karena kekhawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan Israel masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. ساختمون مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. Ya, terima kasih masih bersama kami di News Sore. Pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai staf Prabowo Subianto. Pelaku menipu korban hingga mentransfer uang puluhan juta rupiah. Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febriannya itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian. Itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas.
Kamu tahu Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Bahwa pelaku ini seolah-olah mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku pada atas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Jadi akan menjanjikan apa itu Pak untuk dia menawarkan? Kalau itu dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan Kasubdit 5 Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, AKBP Andi Setio Wibowo. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Andi. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Andi, kalau kita lihat dari kasus ini, boleh diceritakan bagaimana kronologis yang Anda dapatkan di lapangan? Jadi pada awalnya saya sudah terima laporan informasi dari pelapor, kemudian kronologisnya diawali pada bulan November 2024. Jadi terlapor ini melakukan komunikasi melalui Instagram ke Instagramnya korban ataupun Instagramnya pelapor pada bulan November 2024. Kemudian selanjutnya pada bulan Januari berkomunikasi lagi, kemudian sempat tukar-menukar nomor WhatsApp. Akhirnya pelaku juga melakukan komunikasi dengan korban, kemudian dilanjutkan komunikasi itu juga melakukan peminjaman uang pada tanggal 1 Maret 2025. Selanjutnya korban mengirimkan sejumlah uang pada tanggal 2 Maret 2025 sebesar 13 juta, kemudian pada bulan April, 27 April 2025 tepatnya, korban sudah mengirimkan kembali. Seperti tadi yang disampaikan bahwa pelaku ini meminta sejumlah uang untuk digunakan untuk mengurus masuk bekerja ke sebuah maskapai. Oke. Itu, Mas. Pak Andi, yang menarik dari informasi yang kami dapat bahwa korban awalnya memang tadi berkenalan di Instagram, salam untuk Pak Prabowo, itu mungkin yang kami dapat. Apakah benar bahwa tadi korban juga adalah staf kantor kepresidenan dan ini berawal dari kalimat tadi salam untuk Pak Prabowo melalui akun Instagram korban? Itu untuk pelaku ini sempat untuk berkomunikasi awalnya melalui Instagram, kemudian memberikan salam buat Bapak Presiden, Pak Prabowo. Oke, itu di November 2024 ya Pak ya? November 2024 yang awal untuk perkenalan antara pelaku dengan korban. Oke, Pak, kalau kita lihat modus ini, dari pendalaman yang Anda lakukan dengan pelaku, apakah ada kemungkinan korban lain atau memang pelaku ini hanya menyasar tadi korban yang merupakan staf kantor kepresidenan ini saja, Pak Andi? Dan saat ini memang kita juga terus mencari informasi juga, kemudian kemarin juga ada saksi, juga selaku korban juga. Memang pelaku ini juga berkomunikasi selain korban pelapor, juga ada saksi lain yang menjadi korban. Itu, Mas. Jadi kemungkinan korban dengan kata lain ya Pak Andi bisa bertambah, seperti itu? Betul, nanti korban juga bisa bertambah dan bisa menjadi saksi dalam laporan untuk perkara ini.
Oke, pelaku berarti sudah melakukan ini berkali-kali dan atau tadi Pak, bahwa korban kemungkinan akan bertambah atau pelaku memang sudah melakukannya sudah cukup lama bahkan sebelum korban yang terungkap ini? Betul, pelaku juga ada korban lain juga dan menurut pengakuan dari pelaku juga sudah melakukan bukan hanya satu orang, lebih dari satu orang. Oke. Baik, satu Pak, singkat Pak, apakah pelaku dibantu dengan pelaku lain ataukah hanya a single person Pak yang melakukan ini? Saat ini kami sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka satu orang yang masih kita tetapkan, belum ada pelaku lain. Baik, Pak Andi, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Mas, selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini masuk ke tahap pembacaan gugatan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Sidang gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil memasuki sidang pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung tersebut tidak dihadiri Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai tergugat. Pembacaan gugatan Lisa Mariana hanya dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Diketahui isi gugatan tersebut selain Lisa Mariana meminta tes DNA, Lisa juga menuntut ganti rugi material dan immaterial kepada Ridwan Kamil. Dasar hukum dari gugatan kami adalah 1365, di mana menurut keterangan klien kami, hasil perbuatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, lahirlah anak namanya si Selin. Ya, setelah itu berdasarkan juga putusan MK nomor 46 yang di cover bahwa kami petitum dalam gugatan itu adalah memohon kepada pengadilan untuk penggugat dan tergugat sama-sama melakukan tes DNA karena anak yang lahir di luar perkawinan itu berhak mendapatkan identitas. Ya, pakar hukum siapapun tidak dapat bisa bilang itu anak Selin atau tidak. Sementara Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyebut semua tuntutan yang diajukan pihak Lisa tidak memiliki dasar hukum. Ada beberapa hal, nanti teman-teman juga bisa menjelaskan. Satu hal yang saya perlu jelaskan sebelum teman-teman, pertama mengenai ganti rugi. Nah, mereka akan menyampaikan ada dua ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Menurut kami sekali lagi ganti rugi materialnya itu keliru, nggak punya dasar hukum. Karena di dalam ganti ruginya disebutkan 6, sekian miliar. Alasannya bahwa disebutkan di dalam gugatannya disampaikan bahwa sudah jelas hubungan, jelas ini anaknya Ridwan Kamil. Padahal sementara di dalam petitumnya dia minta tes DNA. Ini kan gugatannya antara posita dengan petitum kontradiktif. Satu sisi dia mengatakan sudah jelas bahwa ini anak LM dengan RK, tapi satu sisi dia minta tes DNA. Di dalam gugatan ganti rugi materialnya dia menyampaikan jaminan anak, pemeliharaan anak, kemudian sekolah anak dan lain-lain. Itu sebetulnya sekali lagi menurut kami agak ngawur gitu loh. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pada 25 Juni 2025 mendatang dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kini pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya akhir Maret lalu. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA
berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Isinya uang, di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan, karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan, karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Raffelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, El Manik, Raffelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Meski ada pengakuan Raffelino Tuase, Lisa Mariana tetap melayangkan gugatannya kepada Ridwan Kamil, salah satunya meminta tes DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar SPMB pemirsa. Orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Kami yang diterima di SMA 3, kami yakinkan mobil sedikit kalau mama. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru SPMB, ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis sore melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah, dan orang tua murid menduga ada permainan dari pihak sekolah. Menurut salah satu orang tua siswa, dirinya memperjuangkan anaknya demi masuk sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal, namun gagal diterima lewat jalur domisili. Sedangkan jarak dari rumah ke sekolah hanya 529 meter, sementara sekolah hanya menerima hingga batas jarak 400 meter. Dan dengan kejadian tersebut, orang tua murid merasa kecewa. Baik, tadi dari perintah orang pihak pemerintah desa dengan pihak PSN tidak berlarut-larut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis iNews Ahmad Jauhari Lutfi. Lutfi, bagaimana update terbaru? Silakan. Selamat sore Juno. Saat ini saya sedang berada di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana ratusan warga sebelum saya melaporkan 10 menit yang lalu, ratusan warga menggeruduk sekolah tersebut. Ratusan warga menggeruduk sekolah tersebut lantaran kecewa dengan sistem jarak yang diberi oleh pihak sekolah, begitu Juno. Oke, sistem domisili yang jadi masalah ya Lutfi. Kalau kita lihat tadi ada laporan bahwa ada jarak tertentu yang ditentukan oleh pihak sekolah sehingga banyak orang tua murid merasa kecewa padahal rumahnya dekat dengan sekolah yang akan didaftarkan. Bisa dijelaskan Lutfi? Baik Juno,
informasi yang saya terima pada saat waktu melakukan kekecewaannya lantaran ada penerimaan siswa murid yang di luar desa di sini diterima, namun untuk peserta yang berada di desa Waluyo tersebut tidak lolos begitu, Juno. Oke, apakah ada dugaan bahwa memang mungkin ya ada penjualan bangku sekolah, karena mengingat yang diterima malah justru jauh dari sekolah tersebut domisilinya, Lutfi? Ya, untuk ya, Lutfi. Halo Juno. Ya. Bisa diulang Juno pertanyaannya? Baik, Lutfi, kalau tadi kita mendengar dari pernyataan Anda bahwa ada beberapa murid yang diterima bahkan domisilinya tidak dekat di sekolah di SMA 3 Cikarang. Berarti ada dugaan kemungkinan penjualan bangku sekolah, mungkin itu yang ada di benak ketika para pendemo tadi mendatangi SMA 3 Cikarang? Ya, untuk pada saat ratusan warga menggebek tersebut juga adanya sistem jual beli bangku begitu, Juno. Lutfi, satu mungkin pihak sekolah sudah berkomentar atau sudah ada tanggapan dari pihak sekolah? Untuk saat ini sejak ratusan warga meluapkan kecewa hingga membubarkan diri, pihak sekolah tidak berkomentar sama sekali, Juno. Baik, Lutfi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari SMA Negeri 3 Cikarang. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang lanjutan dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Satu saksi ahli dihadirkan, yaitu Marwar Siahaan. Akan mengemukakan hal-hal mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwar Siahaan hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto. Dalam persidangan, Marwar menilai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Menurutnya, penggunaan pasal yang di luar tahap penyidikan itu bertentangan dengan karakteristik hukum pidana. Ex-Hakim MK itu menambahkan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana tidak sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian, kejelasan, dan ketertulisan aturan. Bahwa naskah-naskah mereka pisahkan secara tegas ketika adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi, atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi, penasihat hukum, penuntut umum, hakim, atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Prusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Lagu Indonesia Raya berkumandang sambut kedatangan Presiden Prabowo. Upacara penyambutan pun digelar pasukan jajaran kehormatan Rusia.
Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin dan pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia juga disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa para diaspora yang menantinya. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di St. Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Ayo. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Yes. Okay. Hey. Get this boy Lego. Yes, sir. Yes. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selamat datang, Bapak. Ya Allah, Bapak. Selamat datang di Kota Sandos. Ya, saya kerja di sini, Pak. Saya dosen bahasa Jawa di sini, Pak. Oh iya. Bapak boleh. Ya, ada. Ya, pemirsa, kembali bersama saya Anita Dewi di iNews Sore. Dan berikutnya kita akan bahas terkait informasi kontak tembak terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara, tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Gerobokan memblokir jalan raya. Aksi mereka ini dibubarkan paksa polisi hingga terjadi kericuhan.
Nyuwun sewu, kula mboten ajeng bantah, mboten nggih gaduh. Nek emang kula nggih gaduh, kersane Kak Orlantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, pawai ribuan sopir truk di Sidoarjo, Jawa Timur membuat arus lalu lintas macet. Kemacetan akibat aksi ini mencapai 8 km. Inilah pawai ribuan sopir truk yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur saat melintas di jalan utama penghubung Mojokerto, Surabaya. Sepanjang perjalanan menuju kota Surabaya, para sopir truk ini juga berorasi menyampaikan aspirasi mereka. Kendaraan yang melintas di jalur ini terjebak kemacetan hingga 8 km. Para sopir truk ini menuntut pembatalan aturan baru tentang over dimension overloading atau ODO. Kita ke informasi lain, pemirsa. Eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan terjadi saat ratusan anggota ormas menolak kedatangan jurusita untuk membacakan putusan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Satu di antara anggota ormas sempat menyulut petasan hingga membuat polisi bertindak tegas. Pemilik rumah mengaku sejak tahun 1963 tidak pernah melakukan transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Untuk itu, pihaknya meminta agar eksekusi ditunda. Bahwa ada surat dari Komnas HAM yang turun untuk PL Surabaya, di mana surat dari Komnas HAM ini menyampaikan bagaimana telah yang dilakukan oleh Komnas HAM dan meminta PL Surabaya untuk menunda eksekusi yang akan dilaksanakan pagi. Resmi surat Komnas HAM itu ada. Sementara pihak pemohon mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga menang di pengadilan. Menghukum untuk mengosongkan yang pasti. SHGB, kemudian ikatan jual beli, tahapan-tahapan yang sesuai prosedural sudah kita penuhi semua dan ada semua lengkap. Dan itu sudah dinilai dan diperiksa oleh pengadilan dan diputus semua tingkat peradilan. Dari tingkat pertama, banding, kasasi, sampai PK. Meski sempat berjalan alot, namun petugas tetap melakukan eksekusi tersebut. Sebelumnya proses eksekusi rumah ini sempat tertunda sebanyak 2 kali karena perlawanan pihak penghuni yang menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga bersenjata tajam mengadang truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu kekesalan warga karena sampah yang dibawa truk kerap tercecer saat tempat pembuangan sampah akhir. Seorang warga mengadang salah satu truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang bermuatan penuh sampah di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.
Sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya, warga menyuruh pengemudi truk untuk putar balik dan tidak meneruskan perjalanannya ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa ini. Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengaku baru mengetahui insiden ini dari para jurnalis dan belum mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pihak kepolisian pun langsung memeriksa sejumlah saksi terkait pengadangan dengan senjata tajam terhadap truk sampah tersebut guna menghindari insiden yang tak diinginkan. Mengkomunikasi paling tidak dari LH nanti seperti apa dan dari LK seperti apa. Karena ini kan persoalan kita bersama kok. Sampah ini persoalan bersama. Bukan hanya di pemerintah kan, tapi juga masyarakat. Bagaimana kemudian ke depan kita bersama-sama menyelesaikan, bukan menambah masalah. Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memang menjadi persoalan yang tak kunjung selesai, terutama terkait lokasi pembuangan akhir sampah di beberapa lokasi. Bahkan sebelumnya, truk-truk sampah juga diadang ratusan warga di Desa Bulung, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Ratusan warga tersebut menutup jalan masuk truk-truk sampah menuju tempat pembuangan akhir dan memaksa para pengemudi truk untuk putar balik. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hamparan busa yang diduga dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kondisi ini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Pak, kalau yang saat ini hilang Pak, yang bisa tangkap ikan apa Pak? Dulu mah biasanya ya apa juga ada Pak, kayak udang, ikan-ikan, ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah tuh sudah Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai digeruduk sejumlah orang tua siswa dan menjadi sorotan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School. Selain disegel, sekolah juga tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 karena diduga melanggar prosedur. Sekolah Al-Karim Islamic School yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tidak beroperasi dan tidak adanya aktivitas belajar mengajar sejak disegel oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Rabu kemarin. Spanduk berukuran besar berisi pemberitahuan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 juga terpasang di depan pagar sekolah. Penyegelan dilakukan karena diduga adanya pelanggaran prosedur, di antaranya terkait perizinan hak murid yang tidak didaftarkan ke data pokok pendidikan hingga menjanjikan sistem pembelajaran dengan kurikulum berbasis Cambridge. Sementara pihak yayasan mengakui adanya kesalahan karena faktor manajemen keuangan. Pihaknya juga berjanji akan mengganti rugi uang orang tua murid yang sudah disetor ke sekolah. Pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Gitu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Tadi disaksikan oleh pemilik yayasan, kemudian dari tim pengacara yayasan, kemudian dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP kecamatan, dan instansi terkait juga dari disaksikan oleh orang tua murid. Untuk kerugian yang dirasakan dan dialami oleh orang tua murid, itu semua yayasan akan menjual aset Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang orang tua murid.
Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan membuat laporan ke polisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat murid tidak sesuai harapannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka ini memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru SPMB, ratusan warga Desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis sore melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara dengan menggunakan mobil dan pengeras suara. Orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah. Orang tua murid menduga ada permainan dari pihak sekolah. Menurut salah satu orang tua siswa, dirinya kami yang belum masuk, Desa Waluya masuk semua, setuju, percaya, dan baru kami balik kanan. Sekali lagi, memberikan janji yang pasti, jangan justru memprovokasi. Ya, Anda kembali dari sore pemirsa. Bos Danantara Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni ini juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Jasara Harja dan juga Pertamina juga pakai kan? Chief Operation Officer Danantara Doni Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan yang saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria pun melarang para pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Mungkin bisa ada di depan kali ya, di depan meja ya. Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksud saya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dan aktivitas ke gempa dalam masih tinggi. Petugas minta warga menjauh dari kaki gunung radius 7 km. Pasca letusan yang kuat dan dahsyat, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi Kamis siang. Namun tinggi kolom abu tidak bisa dipantau. Erupsi susulan masih terjadi dan tinggi kegempaan aktivitas vulkanik masih tinggi. Warga pun diminta menjauh dari kaki gunung karena masih ada peluang terjadi erupsi susulan. Hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status awas. Sementara itu, Kementerian Sosial kirimkan bantuan logistik untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim melalui gudang sentra Evata di Kupang dan juga Dinas Sosial Flores Timur. Kementerian Sosial melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan korban akibat bencana yang terjadi di Gunung Merapi Lewotobi laki-laki, yaitu shelter dan logistik. Seperti respon cepat, pengerahan SDM Tagana, dan juga evaluasi korban ke tempat aman, evakuasi. Saya ulang, evakuasi korban ke tempat aman, khusus kelompok rentan, lalu juga mendirikan shelter dan layanan dapur umum. Juga tentu yang selalu dilakukan dalam setiap penanganan seperti ini, berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti BPBD, Dinas Sosial, Kabupaten dan Provinsi, serta TNI Polri. Tidak hanya Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Gunung Merapi di Sumatera Barat juga kembali erupsi.
Masyarakat diimbau waspada atas potensi terjadinya banjir lahar. Yang terlihat di kawah gunung terdapat kolom abu setinggi 700 meter di atas puncak atau 3.591 meter di atas permukaan laut. Status Gunung Merapi saat ini berada di level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau tidak melakukan pendakian pada radius 3,5 km dari kawah Fairbank dan juga Kapundan Tengah. Sebelumnya Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur juga terus mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Ketinggian asap mencapai 500 meter di atas puncak. Status Gunung Raung masih pada level 2 atau waspada. Mengantisipasi abu yang turun, petugas menyiapkan 10.000 masker yang akan dibagikan ke 5 kecamatan terdekat dari Gunung Raung. Pemirsa, untuk menambah dan memperkuat armada transportasi, khususnya di wilayah Jakarta, Perum Damri menambah 70 armada baru bis listrik Zongtong asal Cina. Nantinya puluhan armada bus listrik baru ini akan dioperasikan di koridor Transjakarta dan akan resmi diluncurkan pada akhir Juni 2025 mendatang. Untuk memperkuat perannya dalam pelopor transportasi publik di wilayah Jakarta. Pada tahun 2025 ini, Damri kembali menambah 70 armada bus listrik yang baru diimpor dari Cina. Nantinya, armada bus listrik ini dioperasikan di koridor Transjakarta yang akan resmi diluncurkan akhir Juni tahun ini. Bus listrik ini dilengkapi kapasitas baterai hingga 350 kWh dengan jarak tempuh 290 km. Sementara waktu pengisian baterai sampai full per unit bus hanya memakan waktu selama 1,5 jam. Untuk fasilitas pengisian daya bus listrik Damri, Perum Damri juga terus menambah depo pengisian baterai. Saat ini, Damri memiliki 30 charging station di Depo Klender, 26 unit di Depo Pupar, 15 unit di Depo Cawang, dan nantinya akan menambah lagi 24 unit di Depo Ciputat. Jadi nantinya akan ada sebanyak 95 unit tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Nah, tahun ini kami ada kontrak dengan Transjakarta untuk mengoperasikan sebanyak 200 unit bus listrik sampai dengan akhir tahun 2025. Karena charger kami termasuk charger dengan kapasitas besar, yaitu masing-masing charger itu 200 kW. Sehingga untuk pengisian daya setiap selesai beroperasi itu dicas selama 1,5 jam untuk bisa beroperasi sepanjang hari. Harapannya pasti, dan itu pasti akan terjadi pengurangan emisi karbon yang juga beberapa ton per hari itu bisa dihasilkan dari penggunaan kendaraan listrik ini. Dengan kehadiran armada bus listrik Damri yang ramah lingkungan ini, nantinya menjadi bukti nyata peran Damri yang bertujuan untuk menekan emisi CO2 hingga ribuan ton per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menyelaraskan dan juga memantapkan langkah tahun politik di 2029, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, memberikan motivasi dan juga pembekalan strategi pemenangan kepada para pengurus dan juga kader partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari memimpin rapat konsolidasi bersama pimpinan pengurus serta kader DPW Partai Perindo Kepulauan Riau. Konsolidasi dilaksanakan sebagai persiapan dalam menghadapi verifikasi partai politik, sekaligus pembekalan strategi pemenangan sehingga bisa memaksimalkan perolehan suara di pemilu 2029 nantinya. Harapan kami bahwa di Kepulauan Riau ini
Perindo akan mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga Partai Perindo akan menjadi partai yang akan mengusung pemerintahan ke depan. Kami komitmen bahwa Perindo mendukung pemerintah Prabowo Gibran dan di daerah pun demikian. Kita tadi barusan selesai untuk mensusukan konsolidasi persiapan untuk Pesta Demokrasi 2009 dan penguatan organisasi, yaitu khususnya Partai Perindo di Provinsi Kepulauan Riau, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat DPD kabupaten dan kota. Konsolidasi Partai Perindo akan terus digalakan di seluruh daerah agar seluruh pengurus semakin solid dan kompak dalam menghadapi Pesta Demokrasi pada 2029 mendatang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan.